Nah, jadi untuk mengetahui penyakitnya itu diambil ininya ya. Jadi 14596. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut masih membahas tentang numerologi ya. Kalau kemarin kita di video sebelumnya ada bahas tentang numerologi 7 presiden Indonesia. Nah, sebenarnya dari numerologi ini kita juga bisa mengetahui penyakit-penyakit yang kemungkinan dominan bakal muncul di orang itu. Nah, gimana caranya? Ya, simak ya. Ada tanggal lahir seseorang misalnya ya. Misalnya nih 6 April 1993 misalnya ya. Kita bakalan hitung pakai rumus Pythagoras ya untuk numerologinya. Nah, di sini kan 06 04 1993, 0 tambah 6 6, 0 tambah 4 4, 1 tambah 9 10 berarti 1, 9 tambah 3 12 berarti 3, 1 tambah 2 3, 6 tambah 4 10 berarti 1, 1 tambah 3 itu 4 berarti 1 tambah 4 5. Nah, 1 tambah 5 6, 4 tambah 5 9. Yang kita hitung dari numerologi untuk mengetahui penyakit seseorang itu bagian ininya ya. Ya, kalau untuk mengetahui karakternya itu bisa sampai sini aja. Nah, kalau untuk mengetahui penyakitnya, penyakit yang bakalan muncul, dominan muncul, lebih sering muncul di hidupnya itu berarti seperti ini ya. Gimana caranya? Ini artinya apa? Nah, jadi untuk mengetahui penyakitnya itu diambil ininya ya. Jadi 14596. Ada angka 1, ada 4, ada 5, ada 9, ada 6. Nah, ini ya dalam kaidah tradisional Chinese medicine atau TCM itu ada yang namanya unsur. Manusia itu terbagi ke dalam 5 unsur ya. Ada kayu, ada api, ada tanah, ada logam, ada air ya, yang mana semuanya ini saling berhubungan. Nah, kalau dalam numerologi kita pakai ini juga, dalam TCM itu disebutnya wusing ya, wusing. Nah, dalam TCM itu ada filosofinya itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 1 sama 6 itu untuk unsur logam, 2 sama 7 itu untuk unsur air, 3 sama 8 itu untuk unsur api, 4 sama 9 untuk unsur kayu, 5 itu unsur tanah ya. Nah, kita cek ini orang yang punya tanggalan ini ya. Ada 1 nih, 1 itu kan berarti sama 6, 1 sama 6 itu berarti logam ya. 4 sama 9 itu kayu ya, 4 sama 9 kayu, 5 itu tanah. Woi, berarti yang enggak ada apa dong? Api sama air ya kan. Unsurnya kan ada 5, berarti yang enggak ada di luar itu adalah api sama air. Berarti orang ini bakalan punya masalah yang dia itu unsurnya yang berhubungan dengan api dan air. Nah, dalam wusing TCM ya, kayu itu meliputi organ liver, api itu meliputi organ jantung jantung atau usus kecil,
Tanah itu meliputi limpa lambung, L itu logam, itu meliputi paru dan usus besar. Dan air itu meliputi ginjal dan kandung kemih ya. Nah, jadi ya yang berhubungan dengan api sama air, maksudnya bukan api dalam bentuk api korek gitu ya, atau air dalam ya air yang kita minum, itu bukan kayak gitu, tapi filosofisnya berarti masalah yang api berarti dia kemungkinan ada masalah di masalah jantung ya, jadi jantungnya terlalu lemah ya, jantungnya ekses biasanya kayak gitu, atau jantungnya ini bermasalah, tekanannya tinggi. Nah, kemungkinan orang itu dominannya ya bakalan punya penyakit yang berhubungan sama jantung ya, darah kayak gitu. Misalnya tekanan darah tinggi tadi yang saya sebutkan. Dan air itu hubungannya ke ginjal. Masalah yang berhubungan dengan ginjal ya berarti ya sakit pinggang mungkin, atau ya paling parah ya udah gagal ginjal, itu paling parah. Tapi kalau sudah begini kan tahu dominannya, ya berarti harus sering-sering kita ngecek diri lah, bener nggak sih kalau kita punya masalah kayak gini nih, berarti harus ya dihindari kayak gini nih ya. Di unsur yang nggak ada api sama air itu masalahnya di daerah pinggang, itu ginjal. Ini untuk jantung ya usus kecil. Jadi begitu ya, kita cek nomornya, apa yang nggak ada ya mungkin begitu, atau malah ada semua, maksudnya atau malah dia angkanya sama semua, berarti satu unsur itu yang berlebihan. Nah, itu yang jadi masalah. Oke, segini dulu pembahasan numerologi untuk mencari penyakit yang berhubungan dengan numerologi tanggal lahir. Untuk teman-teman yang mau dicekkan, silakan WA saja. WA-nya saya tulis di kolom deskripsi ya. Oke, itu aja, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.